Selamat siang pemirsa, seputar informasi menarik kembali kami hadirkan di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Henry Kusarung, yang akan memberikan berita teraktual dan terpercaya selama 1 menit ke depan. Berikut cuplikannya. Berita pertama datang dari Museum Brawijaya. Museum Brawijaya merupakan salah satu tempat yang menyimpan benda-benda bersejarah, terutama dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Museum Brawijaya merupakan salah satu tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, terutama dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Museum Brawijaya terletak di Jalan Ijen nomor 25 Kota Malang, Jawa Timur. Museum Brawijaya mulai dibuka pada pukul 08.00 sampai 14.00. Untuk menikmati benda-benda bersejarah di Museum Brawijaya, pengunjung akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Keberadaan Museum Brawijaya tidak hanya sebagai tempat wisata, namun juga sebagai tempat pembelajaran maupun penelitian bagi pelajar maupun mahasiswa. Museum ini juga sudah mendapat beberapa penghargaan. Jadi ada penghargaan dari luar, termasuk dari mungkin museum-museum yang ada di Jawa Timur. Saat kita melaksanakan pameran, kita diundang. Kemudian juga ada piagam yang diberikan kepada anggota museum yang mengikuti pengelolaan destinasi dari lembaga kepariwisataan. Museum Brawijaya memiliki beragam koleksi peninggalan pahlawan-pahlawan di masa lalu. Koleksi museum tersebut seperti kendaraan, seragam untuk pahlawan yang berjuang, senjata untuk berperang, berbagai macam keris, maupun komputer pada masa lalu, dan juga burung merpati pos yang dipakai untuk alat komunikasi dalam perjuangan. Salah satu pengunjung Museum Brawijaya merasa senang berkunjung di Museum Brawijaya. Di sini selain ada mendokumentasikan bukti sejarah Indonesia, di sini juga kita bisa lihat ada kolam teratai yang jarang ada, dan teratainya lagi berbunga atau enggak? Bagus. Dari Kota Malang, Jerry Harum melaporkan. Berita kedua datang dari wisata alam. Sumber Unggulan merupakan destinasi wisata dengan keindahan yang membuat siapapun takjub. Terlebih lagi dengan air yang segar dan sumber mata air. Kota Malang menyimpan berbagai destinasi wisata dengan keindahan yang membuat siapapun takjub. Terlebih lagi dengan suasana udaranya yang sejuk, menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin melepaskan penat. Tidak hanya suasana dan pemandangannya saja yang juara, tetapi budget yang ramah di kantong menjadikan Malang sebagai kota yang cocok untuk semua kalangan. Salah satunya destinasi wisata Sumber Umbulan Langlang. Sumber Umbulan ini merupakan mata air bening dengan suasana sekitarnya yang asri, sejuk, dan nyaman untuk dikunjungi. Selain disebabkan oleh banyaknya pepohonan yang membuat suasana di sini asri, hal tersebut juga disebabkan karena wisata Sumber Umbulan ini lokasinya bisa dikatakan masih tersembunyi. Suasananya enak, sama airnya jernih gini. Dulu, Sumber Umbulan Langlang ini hanya digunakan oleh warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan mengaliri area persawahan. Tetapi sekarang Sumber Umbulan sudah menjadi salah satu tempat wisata permandian yang ada di Malang dan yang paling banyak dikunjungi. Apabila kamu sedang atau hendak berlibur ke Malang, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Sumber Umbulan Langlang yang berada di Jalan Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kota Malang menyimpan berbagai destinasi wisata dengan keindahan yang membuat siapapun takjub. Terlebih lagi dengan suasana udaranya yang sejuk, menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin melepaskan penat. Tidak hanya suasana dan pemandangannya saja yang juara, tetapi budget yang ramah di kantong menjadikan Malang sebagai kota yang cocok untuk semua kalangan. Salah satunya destinasi wisata Sumber Umbulan Langlang. Sumber Umbulan ini merupakan mata air bening dengan suasana sekitarnya yang asri, sejuk, dan nyaman untuk dikunjungi. Selain disebabkan oleh banyaknya pepohonan yang membuat suasana di sini asri, hal tersebut juga disebabkan karena wisata Sumber Umbulan ini lokasinya bisa dikatakan masih tersembunyi. Suasananya enak,
sama airnya jernih gini. Dulu, sumber umbulan Langlang ini hanya digunakan oleh warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan mengaliri area persawahan. Tetapi sekarang sumber umbulan sudah menjadi salah satu tempat wisata permandian yang ada di Malang dan yang paling banyak dikunjungi. Apabila kamu sedang atau hendak berlibur ke Malang, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke sumber umbulan Langlang yang berada di Jalan Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berita ketiga datang dari wisata Kampung Heritage. Malang kini punya destinasi wisata baru untuk para pecinta suasana klasik, yakni kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan. Kawasan ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi wisata yang ingin menikmati suasana kampung dengan nuansa klasik. Malang kini punya destinasi wisata baru untuk para pecinta suasana klasik, yakni kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan. Kawasan ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kampung dengan nuansa klasik. Kampung ini berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang 2 Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Berbagai macam arsitektur rumah tua dari zaman Belanda masih dapat ditemukan di sekitar kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan. Di sini juga terdapat museum kebudayaan dan galeri seni yang menyajikan berbagai koleksi unik, mulai dari lukisan hingga barang antik. Suasana kampung yang ramah dan nyaman juga membuat suasana wisata di sini semakin lengkap. Beberapa pengunjung yang datang ke Kampung Heritage Kayu Tangan juga memilih untuk menikmati beberapa spot foto atau menikmati kuliner lokal dari warung-warung yang ada di sana. Kalau pendapatnya ya, waktu berkunjung ke sini emang aku belum pernah tahu sebelumnya Kampung Heritage ya, baru pertama kali. Untuk overall sih bagus ya, cocok buat foto-foto gitu aja sih. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sih ya sama sih, pertama kali kesini jadi kayak oh ternyata seperti ini ya. Ya bagus sih, cuman apa ya, tidak yang sebagus yang wow gitu. Di sini terdapat banyak bangunan yang dibangun dari zaman Belanda. Bangunan tersebut masih kokoh dan rapi hingga sekarang. Bangunan tersebut adalah rumah tempat tinggal, rumah makan, sekolah, pertokoan hingga perkantoran. Menurut informasi denah di dinding yang terdapat di dekat pintu masuk, ada sekitar 30 bangunan yang tercatat sebagai warisan budaya dan bisa dikunjungi. Sebagian diantaranya ditempeli plat khusus berisi informasi singkat mengenai sejarah bangunan tersebut. Selain bangunan lawas, warga setempat melengkapi suasana tempo dulu dengan membuat spot-spot foto menarik berupa mural dan perabotan lainnya yang tersebar di sudut-sudut kampung. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan, dapat menempuhnya dengan kendaraan umum atau dengan kendaraan pribadi. Di kawasan kampung, beberapa titik sudah terpasang papan petunjuk yang bisa memudahkan pengunjung. Kawasan ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk kawasan ini cukup terjangkau, hanya sekitar 5.000 per orang. Kampung Heritage Kayu Tangan adalah tarikan wisata klasik yang patut dikunjungi oleh para wisatawan yang sedang berkunjung ke Malang. Selain menyajikan suasana kampung yang klasik, di sini juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan perjalanan Anda. Dari Beci, Anyus melaporkan. Berita keempat datang dari wisata edukasi. Pasar Buku Wilis menjadi surga bagi pecinta buku. Lokasinya yang strategis membuat tempat ini jadi sasaran bagi mereka yang hobi membaca buku atau suka berburu buku. Pasar Buku Wilis menjadi surga bagi pencinta buku. Lokasinya yang strategis membuat tempat ini jadi sasaran bagi mereka yang hobi membaca buku atau suka berburu buku.
Berlokasi di Jalan Simpang Wilis Indah, Gading Kasri, Klajen, Kota Malang, Pasar Buku Wilis mudah diakses oleh pengunjung. Pasar Buku Wilis merupakan sebuah pasar buku yang dibangun sejak 2003. Pasar ini dipergunakan untuk merelokasi para pedagang buku bekas yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Mojopahit. Pasar Buku Wilis memiliki puluhan kios yang menjual beraneka ragam jenis buku, mulai dari buku bekas hingga baru, bahkan keluaran Indonesia maupun buku impor tersedia di sini, seperti buku-buku anak, pelajaran, pengetahuan umum, ilmiah, fiksi, terjemahan, dan masih banyak lagi. Kalau di Wilis itu mulai sekitar kisaran tahun 2003 kalau nggak salah, itu sebelum di Wilis di Mojopahit sebelum pindah ke sini di Splendid itu kisaran 10 tahun. Tahun 2003, dari 2003 berarti tahun 1993. Sebelum itu masih di KBN. Terus untuk buku yang kami jual itu buku-buku umum. Kita komunikasi dengan pihak penerbit juga. Ada yang supplier ke sini dengan jangka waktu. Ada yang second itu kadang ada orang jual, kalau kayak jual kita jual juga. Selain ragam jenis buku yang tersedia, Pasar Buku Wilis pun terkenal dengan harga bukunya yang terjangkau. Adanya sistem tawar-menawar yang juga diterapkan membuat harga buku jauh lebih murah lagi. Hal itulah yang menjadi salah satu daya tarik dari pasar buku ini. Sini banyak pilihannya, terus harganya terjangkau. Dari yang cetakan lama tapi kualitasnya masih bagus. Di kawasan ini tersedia beberapa fasilitas penunjang seperti musola, toilet, dan parkiran yang cukup luas untuk diakses. Pengunjung Pasar Buku Wilis tidak hanya berasal dari Kota Malang, tetapi juga berasal dari luar kota. Pasar Buku Wilis dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam. Pasar ini akan ramai dikunjungi pada siang hari di akhir pekan. Bagi kamu yang ingin berburu berbagai buku dengan harga yang murah, Pasar Buku Wilis bisa menjadi pilihan. Dari Malang, Oliska melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini. Saya Hendrikus Haru bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.